Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sazili dari jurusan Agroteknologi kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal nutrisi tanaman yang berjudul tentang penerapan biochar dalam meningkatkan kualitas gizi dan produksi tanaman sorghum oleh Nimade Yudiastari, Niketut Eti Suwitari, Lu Suwaryani, Yohanes Parlindungan Situmeang. Tanaman sorghum telah lama dikenal di Indonesia dan dengan penyebutan berbeda untuk masing-masing wilayah. Selama pembangunan ini, sorghum kurang mendapat perhatian sehingga jarang ditemukan di lahan petani. Bahkan di tingkat daerah dan pusat, sorghum komoditas belum ditemukan karena keberadaan tanaman ini sudah langka di lapangan. Pemanfaatan benih sorghum di masyarakat masih terbatas pada makanan olahan tradisional. Namun, dengan program diversifikasi pangan dari Kementerian Pertanian, perkembangan sorghum diharapkan mendapatkan perhatian yang lebih baik. Karena hal ini, komoditas memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai berbagai produk pangan, olahan dan pakan serta industri mentah bahan. Dengan nutrisi daun sorghum tidak jauh berbeda atau setara dengan rumput gajah. Penggunaan benih sorghum dalam rasum makan adalah suplemen atau substitusi untuk jagung. Karena nilai gizi tidak berbeda dengan jagung, tapi karena kandungan yang cukup tinggi, antara 0,40 sampai 3,60%, biji sorghum hanya digunakan dalam jumlah terbatas karena dapat mempengaruhi fungsi asam amino dan protein. Ini adalah untuk mengevaluasi produktivitas dan kandungan gizi sorghum diberikan biochar dengan dosis yang berbeda. Penelitian ini adalah eksperimen satu faktor dengan desain blok acak sederhana. Perawatan yang diuji adalah dosis biochar dan 6 tingkat dosis, yaitu PU tanpa biochar, P1 3 ton H-2, P2 6 ton H-1, P3 9 ton H-1, P4 12 ton H-1, dan P5 atau 15 ton H-1. Variabel tanaman yang diamati adalah jumlah daun dan tinggi tanaman, segar produksi forage, produksi bahan kering, dan produksi benih per hektar, serta kualitas nutrisi sorghum seperti protein mentah, serat kasar, kandungan abu, dan bahan kering konten. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu ada 5. Yang pertama, desain eksperimental. Yang kedua, lokasi dan waktu studi. Yang ketiga, panen. Yang keempat, variabel yang diamati. Yang kelima, analisis data. Hasil. Rangkuman hasil penelitian penggunaan berbagai dosis biochar pada produksi dan kualitas nutrisi tanaman sorghum seperti yang disajikan dalam tabel 1. Meja 1. Hasil dari berbagai studi dosis biochar pada produksi dan kualitas tanaman sorghum gizi. Yang pertama, pertumbuhan. Tabel 1, tampak bawah untuk pertumbuhan sorghum baik. Untuk jumlah daun dan untuk ketinggian tanaman tidak memberikan perbedaan yang signifikan antara setiap perawatan biochar. Angka rata-rata daun 10,26 helai dengan tinggi tanaman 243,50 cm. Tinggi tanaman adalah ukuran tanaman yang paling mudah terlihat. Dosis biochar yang berbeda tidak memiliki efek yang signifikan pada ketinggian 15 minggu setelah penanaman tanaman sorghum. Tinggi rata-rata tanaman tertinggi dalam pengobatan melakukan pelakuan 3 atau 9 ton H-1 yang sama dengan 259,97 cm. Dan jumlah daun menunjukkan perawatan pelakuan 3
atau 9 ton H-1 juga memberikan jumlah daun sebanyak 10,89. Kedua, kualitas nutrisi. Tes statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam efek administrasi berbagai dosis biochar pada produksi dan kualitas nutrisi tanaman sorghum. Mentah tertinggi kandungan protein yang diperoleh pada pengobatan perlakuan 3 atau 9 ton H-1 yaitu 8,15%. Kandungan protein mentah forage akan sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang tersedia di tanah. Menurut protein mentah, kandungan sorghum sama dengan kualitas gizi tanaman sorghum sebesar 7,7%. Sedangkan dinyatakan tingkat protein mentah dalam sorghum 7,8%. 3. Konten abu. Kandungan abu dari forage mencerminkan kandungan mineralnya. Dalam penelitian ini, kandungan rata-rata sorghum abu adalah 11,56%. Kandungan abu tertinggi diperoleh pada perlakuan 5, yaitu 11,87%. Dan terendah dalam pengobatan perlakuan 1 adalah 11,07%. Kandungan abu dari bahan makanan adalah gagasan kasar tentang kandungan mineral pakan. Kandungan makanan tergantung pada kandungan mineral di dalam tanah, tempat forage tumbuh, sifat genetik forage, pH tanah, dan juga pembuahan. Yang keenam yaitu produksi hijau-hijau kering. Produksi bahan kering mencari makan dalam penelitian ini memberikan efek yang signifikan. Perawatan perlakuan 3 memberikan imbas tertinggi sebesar 2,87 ton H-1 secara signifikan lebih tinggi dari perlakuan P0, P1, dan P2. Manfaat menambahkan biochar ke dalam tanah antara lain yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengurangi emisi metana, mengurangi emisi NO sekitar 50%, mengurangi kebutuhan pupuk atau perkiraan 10%, mengurangi pencucian nutrisi, menyimpan peran karbon dalam stabil jangka panjang, meningkatkan pH tanah, meningkatkan agregat tanah, meningkatkan ketinggian air tanah, meningkatkan kemampuan tanah untuk menyediakan Ca, Mg, P, dan K, meningkatkan respirasi mikroba tanah, meningkatkan biomasa mikroba tanah, meningkatkan mikrorizal arboreal jamur, meningkatkan CEC tanah, meningkatkan hasil panen dan kualitas produk tanaman. Keempat, yaitu bahan kering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan bahan kering tanaman sorghum tidak berbeda secara signifikan, dan bahan kering tertinggi sorghum diperoleh pada perawatan perlakuan 3, 21,13%, sedangkan yang terendah adalah perlakuan 4, yaitu 20,36%. Tetapi secara statistik tidak berbeda secara signifikan. Kelima, yaitu produksi tanaman. Tes statistik menunjukkan efek yang berbeda secara signifikan pada penggunaan berbagai dosis biochar pada produksi tanaman segar tanaman sorghum pada panen usia 15 minggu setelah tanam. Yang tertinggi diperoleh dalam perlakuan 3 atau 9 ton H-1 yang sama dengan 13,56 ton H-1. Tetapi hasil terendah pengobatan perlakuan 0 atau 0 ton H-1 yang sama dengan 9,11 ton H-1. Dan secara statistik menunjukkan secara signifikan hasil yang berbeda. Pemanfaatan limbah biochar 10 ton H-1 memberikan efek yang signifikan pada tinggi tanaman dan total berat
basah. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa respon pertumbuhan tanaman terbaik diperoleh di pengolahan biochar 10 ton H-1 dan pupuk kompos 20. Produksi benih. Hasil benih tertinggi diperoleh pada perawatan perlakuan 3, 9 ton H-1 yang sama dengan 3,31 ton H-1. Secara signifikan berbeda dari perlakuan P0, P1, dan P2. Kesimpulan, perawatan dosis biochar 9 ton H-1 menghasilkan tinggi tanaman tertinggi dan jumlah daun, tetapi tidak secara statistik berbeda secara signifikan. Tinggi tanaman maksimum yang diperoleh dalam perawatan biochar 9 ton H-1 adalah 259,97 cm dan jumlah daun terbanyak juga dalam perawatan biochar 9 ton H-1 yang 10,80